Pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mulai berjalan pada tahun 2025 mendatang. Hal tersebut bahkan dibicarakan dalam rapat kabinet untuk mengakomodir program prioritas paslon yang berpotensi besar memenangkan Pilpres 2024. Meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan secara resmi pemenang Pilpres 2024, tapi pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sibuk menyiapkan jalan agar program makan siang gratis yang dikampanyekan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa segera terrealisasi. Dalam rapat kabinet di Istana Negara, para Menteri Jokowi bahkan sudah membicarakan ancar-ancar biaya makan siang gratis, yakni sebesar Rp15.000 per anak. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, program makan siang gratis sudah dibahas untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025. Bahlil menjelaskan program itu dibicarakan dalam rapat kabinet untuk mengakomodir pasangan calon yang berpotensi besar menang dalam Pilpres 2024. Secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas terus. Kita membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Pak, berarti program-program yang dibahas itu berarti nanti ke depan nggak ada tim transisi gitu Pak, langsung dibahas di sini buat 2025 depan? Ini dalam pandangan saya, kalau tim transisi itu kan kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan yang terpilih. Tapi kalau pemerintahan yang sekarang itu judulnya berkelanjutan, apanya mau ditransisi? Jadi yang ada itu tim pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus, tapi yang belum bagus kita lakukan perbaikan. Dalam rangka melengkapi apa menjadi visi misi dan program dari Pak Prabowo sama Mas Gibran. Jadwalnya kita belum dapat. Oke, Pak, untuk yang program makan siang gratis tadi, anggaran kasarnya sudah Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini memang telah membahas program-program prioritas Presiden terpilih mendatang. Pemerintah bahkan sudah memiliki data jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, hingga SMP yang akan menerima makan siang gratis. Jadi terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Nah, angka ini masih di-exercise. Dari data tersebut, maka pemerintah sudah bisa menghitung anggaran yang harus disiapkan untuk menjalankan program makan siang gratis tahap pertama. Program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak merupakan program prioritas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah memastikan program tersebut akan mulai berjalan pada tahun 2025 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah menegaskan sudah mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah sudah memperhitungkan estimasi defisit anggaran hingga sebesar 2,8% pada tahun 2025, termasuk untuk program makan siang gratis. Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya, sehingga dalam situasi global yang
suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga. Untuk detailnya nanti kan kita lihat masih ada sebulan, dan sekaligus juga untuk menghormati proses pemilu ya, bagaimana nanti hasil yang sudah formal. Tapi pada saat ini semua persiapan tetap dilakukan, sehingga nanti pada bulan Maret waktu kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif, sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya, namun masih di dalam konteks wadah APBN yang sehat dan kredibel.